Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta William Sopakua, MPhil. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Departemen Misi Advent dan Komunikasi Gereja Masei Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku dan sebagai Pendeta Jemaat Halong. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu pada Sabat ini dengan penuh sukacita. Kami siap untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kiranya Roh Kudus Tuhan bisa bersama-sama dengan kami. Berilah hikmat Tuhan bisa Engkau curahkan kepada masing-masing kami, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti setiap pelajaran yang bisa menguatkan kami dalam kerohanian kami, dan juga bisa membuat iman kami lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa merasakan berkat Sabat-Mu, dan terima kasih kami bisa bersekutu dengan Tuhan melalui doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Di pagi Sabat yang kudus ini, kita akan mengikuti acara rumah tangga. Dan saya akan memberikan beberapa petunjuk untuk mengurangi perselisihan di dalam rumah tangga. Dan di dalam kehidupan rumah tangga, ada tentunya masalah-masalah yang terjadi. Apakah itu rumah tangga yang sudah lama atau rumah tangga yang baru, bahkan nantinya ada yang akan berumah tangga. Oleh karena itu, pada Sabat yang kudus ini, saya akan memberikan beberapa petunjuk untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Saya kutip di dalam buku rohani Membina Keluarga Bahagia. Mari kita lihat petunjuk yang pertama
untuk mengurangi perselisihan di dalam rumah tangga. Kiranya materi ini boleh akan menjadi bahagian saya dan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang baru 20 tahun dalam berumah tangga, dan mungkin ada umat-umat Tuhan yang sudah lama berumah tangga, dan mungkin juga ada umat-umat Tuhan yang akan berencana berumah tangga. Mari kita lihat petunjuk ini. Oke, yang pertama, bila mana ada perselisihan dalam rumah tangga, petunjuk yang pertama adalah janganlah suami istri marah pada waktu yang bersamaan. Dasar Alkitab yang saya ambil dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Jadi, bila mana ada perselisihan, janganlah suami istri marah pada waktu yang bersamaan. Kemudian, petunjuk yang kedua untuk mengatasi perselisihan dalam rumah tangga, untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Petunjuk yang kedua adalah, kalau engkau harus mengkritik, lakukanlah dengan penuh kasih. Dasar firman Tuhan saya ambil dalam Amsal pasal 25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Tidak masalah kita mengkritik kepada pasangan kita, tapi harus lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, petunjuk yang ketiga untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Jangan pernah tidur dengan pertengkaran yang belum selesai. Oh, saudaraku umat Tuhan, kalau kita mengalami perselisihan dalam rumah tangga, kemudian kita mau pergi tidur, jangan pernah tidur dengan pertengkaran yang belum selesai. Dasar firman Tuhan saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau suami istri ada pertengkaran, sebelum pergi tidur, selesaikanlah itu. Kemudian dilanjutkan untuk tidur. Kemudian petunjuk yang keempat. Petunjuk yang keempat. Jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan pasanganmu pada masa yang lalu. Jadi kalau ada masalah, kemudian ada perselisihan, jangan kita angkat masa lalu yang terjadi. Baik itu suami maupun kepada istri. Dasar firman Tuhan saya ambil di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus memberikan nasihat, melupakan apa yang telah ada di belakang kita. Kalau kita ada masalah suami istri, jangan ungkit, jangan angkat masa lalu itu. Karena itu akan membawa pertengkaran, perselisihan yang akan lebih berkepanjangan. Kemudian, petunjuk yang kelima
untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Yang kelima adalah paling sedikit sekali sehari cobalah untuk mengucapkan satu pujian kepada pasanganmu. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jangan puji istri orang lain. Jangan puji suami orang lain. Tetapi pujilah istrimu. Pujilah suamimu. Beri dia penghargaan. Dan itu akan memberikan kebahagiaan. Lalu petunjuk yang berikut untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Petunjuk yang keenam. Bila mana engkau telah melakukan kesalahan, bersiaplah untuk mengakuinya dan meminta maaf. Kalau suami atau istri membuat satu kesalahan, jangan ego. Jangan ego, ya. Jangan sok, ya, diri sendiri. Tetapi datanglah kepada istri, datanglah kepada suami untuk mengakui dan meminta maaf. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 11, dasar firman Tuhan katakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Oh, umat Tuhan yang diberkati pada Sabat yang kudus ini. Kalau suami istri ada kesalahan, akui dan saling memaafkan. Sehingga rumah tangga akan selalu berbahagia. Kemudian, petunjuk yang ketujuh untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Jika pertengkaran akan terjadi di dalam rumah, ajaklah pasangan Anda keluar rumah. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita yang berada dalam rumah mendengar pertengkaran kita. Oleh karena itu, jika ada pertengkaran, ada perselisihan yang akan terjadi antara suami istri di dalam rumah, ajaklah pasangan untuk keluar rumah. Dasar firman Tuhan saya ambil di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Dan kalau kita sudah pergi keluar rumah oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, masalah itu akan terselesaikan. Kita pergi ke alam, kita pergi ke taman. Mungkin juga kita boleh bawa istri atau suami ke mall supaya tidak terjadi pertengkaran selanjutnya. Kemudian poin yang ke-8 untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Bila perselisihan selesai, kalau pertengkaran itu sudah selesai, cium dan peluklah pasangan Anda. Kalau masalah itu sudah selesai, kalau perselisihan itu sudah selesai, kalau pertengkaran itu sudah selesai, datang kepada suami, datang kepada istri, kemudian peluklah suami atau istri. Kemudian nyatakan kasih sayang itu.
Di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2, firman Tuhan katakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 4 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana umat Tuhan, keluarga umat Tuhan, boleh menjadi terang kepada orang lain kalau di dalam kehidupan rumah tangga selalu ada perselisihan, selalu ada pertengkaran dan tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu jelas firman Tuhan ini katakan dalam Matius pasal 4 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari tiap-tiap rumah tangga umat Tuhan harus bersinar satu cahaya yang suci. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Kasih itu harus mengalir di dalam semua hubungan rumah tangga. Menyatakan dirinya dalam kemurahan hati, dalam kelemah lembutan, dan kedermawanan. Dan di dalam buku rohani, pena inspirasi di dalam membina keluarga bahagia, halaman 17. Rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah satu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Oleh karena itu umat Tuhan, keluarga yang berbahagia pada Sabat yang kudus ini, petunjuk-petunjuk yang saya sudah berikan ini, kiranya boleh dapat dipraktekkan di dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga umat Tuhan akan terus diberkati dan Tuhan akan selalu menaungi berkat di dalam kehidupan keluarga umat Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati umat Tuhan, keluarga yang berbahagia pada Sabat yang kudus ini. Amin. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art
Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan siap menerima berkat ganda ketika telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini dan menyaksikan diskusi pada kesempatan ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran yang ke-7 dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih oleh karena Engkau Allah yang telah mati dan telah bangkit kembali. Dan saat ini kami rindu untuk mempelajari lebih dalam tentang manfaat kebangkitan ini bagi kami orang percaya. Kuasai hati dan pikiran kami ketika kami akan membedah dan kami akan masuk lebih dalam untuk tema yang sangat penting bagi iman Kristiani, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, sebelum kita akan masuk mengangkat tema-tema penting dari pelajaran ini, kita akan menyoroti 3 hal, yaitu yang pertama dasar Alkitabiah, pelajaran ke-7 ini, lalu kemudian penjelasan singkat tentang judul, lalu kemudian cakupan dari pelajaran sepanjang minggu ini. Nah, yang pertama dasar Alkitabiah dari pelajaran yang ke-7 ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Di mana imam kepala dan Farisi menghadap Pilatus memohon untuk kubur Yesus dijaga agar murid-muridnya tidak mencuri mayat Yesus dan menyebarkan berita bahwa dia sudah bangkit. Di Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Yesus mengatakan tentang pengorbanannya, bagaimana dia memberikan nyawanya dan dia mengambilnya kembali. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Di sini ada fenomena yang menyertai peristiwa kebangkitan Kristus. Ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Lalu selanjutnya di Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 29. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada Maria, kemudian kepada murid-murid yang lain. Lalu kemudian tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8. Paulus menekankan bukti empiris, pengalaman tentang kebangkitan Kristus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada sejumlah besar orang, termasuk kepada Paulus sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang pengertian judul, Kemenangan Kristus atas Kematian. Apa pengertian judul ini? Bukankah kemenangan Kristus itu saat kebangkitan dan kemenangan setan pada saat kematian Kristus? Mengapa judulnya adalah kemenangan Kristus? Nah, kita mengetahui bahwa sebagaimana yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, kematian itu adalah musuh umat manusia dan itu adalah hukuman yang adil atas dosa kita. Roma 6 ayat 23. Dan tingkat kematian itu selalu 100%. Tidak ada upaya, tidak ada teknologi medis, kekuatan atau kekayaan yang dapat lolos dari cengkeraman kematian. Tetapi Kristus bangkit dari kematian karena kematian tidak lagi dapat menahannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Kita juga tidak perlu lagi takut akan kematian karena Kristus telah menang atasnya. Kemenangan Kristus atas kematian ini menjadi juga jaminan bagi kita dalam pergumulan hidup kita. Nah, apa manfaat kemenangan Kristus? Apa rewardnya? Kalau kita lihat, kebangkitan daripada Kristus ini memberikan jaminan minimal 2 hal. Yang pertama, ini memberikan jaminan tentang keilahiannya. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Lalu kemudian yang berikut, ini juga memberikan jaminan tentang kemampuannya untuk menganugerahkan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Pelajaran 7 ini cakupannya adalah kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus dan semua bukti-bukti yang meyakinkan dari Alkitab yang Dia telah berikan kepada kita supaya kita dapat mempercayai bahwa kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa di dalam sejarah kekristenan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini diambil dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayat 17 dan ayat 18. Di sana firman Tuhan mengatakan, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya,
sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Seperti biasa, sebelum kita akan lebih dalam lagi mempelajari pelajaran kita pekan ini, mari terlebih dahulu kita memahami apa pengertian ayat inti ini. Yang pertama, mari kita lihat konteks dari ayat ini. Jadi kita akan lihat apa konteks dari Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jadi sebenarnya Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 ini adalah bagian dari surat Yohanes yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, di sana dikatakan dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi ini adalah surat yang akan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Nah, apa isi dari surat ini? Dan bagaimana Yohanes mendapatkan pesan yang akan disampaikan kepada jemaat-jemaat ini? Kita bisa lihat itu di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi secara sederhana isi dari surat ini adalah tentang firman dan kesaksian Yesus, dan itu didapatkan oleh Yohanes lewat penglihatan atau vision. Sedangkan selanjutnya di mana lokasi pada saat Yohanes mendapatkan penglihatan itu? Lokasi itu ada di Pulau Patmos. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksiannya yang diberikan oleh Yesus. Kemudian di dalam ayat inti kita di sana dikatakan aku dan dia. Ada kata ganti orang di sana, aku dan dia di dalam ayat ini. Mari kita lihat siapa yang dimaksudkan dengan aku dan dia di dalam ayat ini. Memang kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan ini menggunakan huruf kecil pada dia, ya, pada dia. Namun di sini dari kata-kata ini kita dapat penjelasan, yaitu yang pertama, aku yang pertama di sini merujuk kepada Yohanes yang sementara melihat dia. Dan aku yang kedua atau dia yang dilihat Yohanes di dalam vision ini menyatakan, kalau kita baca di dalam ayat ini mengatakan aku adalah awal dan akhir, dan yang hidup telah mati tetapi sekarang hidup selama-lamanya dan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ini jelas adalah kata-kata Yesus yang telah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dia di sini merujuk kepada Yesus. Dan mari kita lihat apa sebenarnya pengertian dari ayat inti ini. Nah, saudara-saudara, di dalam penglihatan ini Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di dalam sebuah khayal. Namun pemandangan yang Yohanes lihat pada saat itu tidak seperti yang sebelumnya. Artinya Yesus, sosok yang dia lihat, Yesus di dalam penglihatan itu tidak seperti Yesus yang dia kenal selama ini. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 16, suaranya, matanya, bajunya, wajahnya, ini adalah ekspresi kealahan yang nampak di dalam perjanjian lama. Dan kita lihat saat itu kini nampak kepada anak manusia, yaitu Yesus yang sementara menyatakan dirinya kepada Yohanes, atau Yesus yang sementara Yohanes lihat. Oleh karena itu kita bisa melihat peristiwa. Setelah melihat peristiwa ini, Yohanes sangat ketakutan. Ayat ini mengatakan lalu dia tersungkur seperti orang mati. Kalau kita perhatikan ekspresi yang sama, hal ini pernah terjadi kepada Yohanes dan kedua rasul yang lain, yaitu Petrus dan Yakobus. Cerita ini terjadi pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau kita baca Matius pasal 17 ayat 6, di sana Alkitab mengatakan, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Murid-murid ini adalah 3 orang, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Jadi ketika mereka mendengar suara itu, mendengarkan itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat takut.
Kalau kita baca ayat 7, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, jangan takut. Jadi kita bisa melihat ada kesamaan ekspresi. Hal yang sama terulang kembali. Dan kita bisa lihat ini menjadi pengalaman yang unik bagi Yohanes. Ayat 17 di sana, tetapi ia meletakkan tangan kanannya dan mengatakan, jangan takut. Jadi pengalaman ini memiliki arti khusus bagi Yohanes. Saat itu dia mengenal dengan siapa dia berhadapan. Mari kita lihat apa makna dari kata-kata Yesus di dalam ayat inti ini. Yang pertama, aku adalah awal dan akhir, di sini mengarah kepada Allah perjanjian lama. Dia adalah Allah yang sama di perjanjian lama dan selalu ada mendampingi umatnya sampai selama-lamanya. Yang kedua, menekankan kembali jika dia telah dibangkitkan. Dia yang hidup telah mati dan hidup telah bangkit dan saat ini telah ditinggikan. Dan yang ketiga adalah dia saat ini memegang otoritas di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, artinya kematian. Yesus di sini melambangkan atau mengungkapkan kuasanya atas setan-setan. Maut di sini mengungkapkan atau lambang setan, dan Yesus telah mengalahkan kuasa ini. Oleh karena itu, pesan yang sementara disampaikan di sini kepada Yohanes, jangan takut, akulah awal dan akhir yang selalu bersama-sama dengan umatnya dan yang telah menang atas maut. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat sedikit kronologi tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Pada hari Kamis malam, Yesus makan Paskah terakhir bersama murid-murid di ruang atas di Yerusalem. Kemudian setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman di seberang sungai Kidron, Taman Getsemani, dan di sana dia berdoa sebanyak 3 kali dalam pergumulan yang hebat. Alfa Omega Jilid 6 halaman 327 menyatakan bahwa mereka berjalan ke Taman Getsemani pada saat bulan purnama bersinar dengan cerah. Artinya hari Kamis malam. Lalu datanglah tentara Roma untuk menangkap Yesus. Yesus yang tidak melawan kemudian dengan dibelenggu dibawa kepada Hanas, mertua dari imam besar Kayafas. Kemudian Hanas mengirim Yesus terbelenggu juga kepada Kayafas untuk diadili di sidang Sanhedrin. Hal itu terjadi pada hari Jumat ketika hari masih gelap. Sebab saat itu jugalah Petrus sebelum ayam berkokok telah 3 kali menyangkal Yesus. Ini dilakukan untuk menghindari perlawanan dan kekacauan, sebab banyak yang bersimpati kepada Yesus pada waktu itu, sehingga dia diadili di sidang Sanhedrin pada waktu hari masih gelap. Dan setelah diadili oleh pemuka agama Yahudi, Yesus kemudian dibawa kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman yang legal. Hari Jumat pagi pukul 6 menurut Yohanes pasal 19 ayat 13 dan 14, Yesus berdiri di pengadilan Pilatus yang disebut Litostrotos atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Dan setelah melakukan pemeriksaan kepada Yesus, Pilatus menyuruh mereka membawa Yesus kepada Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Lukas pasal 23 ayat yang ke-7. Kemudian setelah menista dan mengolok Yesus, Herodes kemudian mengembalikan Yesus ke Pilatus. Pilatus pada akhirnya menyerahkan Yesus kepada orang banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itulah sebabnya mereka kemudian membawa Yesus ke Kalvari, memikul sebuah salib yang berat, dan pada waktu itu dibantu oleh Simon orang Kirene, membantu Yesus pergi membawa salib itu ke Bukit Tengkorak atau Golgota. Markus pasal 15 ayat 25, pukul 9 Yesus disalibkan. Dia dihina, dicemooh, dan berada di antara 2 orang penjahat. Kemudian pukul 12, kegelapan menyelimuti bumi, dan pada akhirnya pukul 3 sore, Yesus mati. Sebelum matahari terbenam dan Sabat tiba, Yusuf Arimatea memohon izin untuk menurunkan tubuh Yesus dan kemudian dibaringkan di dalam kubur baru serta ditutupi dengan batu besar. Para pemuka agama dan imam meminta kepada Pilatus untuk mengutus pasukan untuk menjaga kubur Yesus. Jadi pada hari Sabat Yesus tetap berada di dalam kubur, dan setelah Sabat lewat, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Yesus tidak ditemukan terbaring di dalam kubur sebab dia telah bangkit. Itulah kronologi tentang kematian dan sampai kepada kebangkitan Yesus. Nah, Yesus mati kalau begitu pada hari Jumat. Dia berada dalam kubur pada hari Sabat dan bangkit pada hari Minggu. Apa sebenarnya makna hari-hari dalam peristiwa-peristiwa ini? Kenapa sepertinya hari Sabat para imam justru meminta orang untuk menjaga kubur? Justru mereka yang legalis terpaksa melanggar hukum Sabat.
Mari kita lihat maknanya. Yesus adalah domba Paskah yang sesungguhnya, yang dalam ritual perjanjian lama disimbolkan dengan anak domba yang harus disembelih dan dikorbankan sebagai tebusan dosa. Yesus mati pada hari Jumat 14 Nisan, tepat pada hari di mana orang Yahudi merayakan Paskah, menggenapi Paskah yang sesungguhnya dan menunjukkan dialah sebenarnya domba Paskah yang disimbolkan di dalam perjanjian lama. Pada hari kematian Yesus terjadilah gempa bumi, kegelapan dan tirai di bait suci terbelah. Artinya dihentikannya pengorbanan hewan, sebab apa yang di zaman perjanjian lama disimbolkan dalam hewan telah bertemu dengan yang sesungguhnya. Kemudian Yesus berada di kubur pada hari Sabat. Ini memberi makna bahwa dia taat kepada hukum yang dia sendiri berikan kepada Musa di Sinai. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17 bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, benar dilakukan. Dengan mengatakan it is finished, sudah selesai pekerjaannya. Tangannya dilipat dengan damai dan ia pun beristirahat sepanjang jam-jam Sabat yang suci. Dialah yang beristirahat pada hari ke-7 penciptaan dan beristirahat juga pada hari ke-7 pada waktu dia berada di dalam kubur. Alfa Omega jilid 6 halaman 419. Sebaliknya orang Yahudi, para imam, pemuka agama justru yang legalis meniadakan Sabat atau melanggar kekudusannya, sebab pikiran mereka adalah pikiran yang berasal dari si jahat. Nah, sekarang kebangkitan Yesus pada hari pertama melambangkan kemenangan akan maut. Bangkit pada hari pertama minggu itu memiliki makna bahwa ada sebuah awal yang baru atau dimulainya perjanjian yang baru. Inilah boleh kita dapati tentang makna-makna hari di dalam peristiwa-peristiwa kematian sampai kebangkitan Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Ada begitu banyak pertanyaan sehubungan dengan kebangkitan Kristus. Bagaimana cara Yesus bangkit? Bagaimana dia hidup kembali? Bagaimana cara Yesus keluar dari kain kafan? Bagaimana cara Yesus keluar dari kubur? Tetapi sayangnya informasi Alkitab sangat terbatas memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana dia bangkit. Satu hal yang pasti bahwa dia dibangkitkan. Nah, kalau kita membaca informasi dari Roh Nubuat, contohnya yang saya ambil dari buku Early Writings halaman 182 alinea pertama atau dalam buku Spiritual Gifts volume 1 yang berbicara tentang the resurrection of Jesus atau kebangkitan Yesus. Di sana ada komentar dari Ellen White sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan seperti ini. Teror menguasai penjaga Romawi, di mana sekarang kekuatan mereka untuk menjaga tubuh Yesus. Mereka tidak memikirkan tugas mereka atau tentang para murid yang mencuri dia. Saat cahaya para malaikat bersinar lebih terang dari matahari, penjaga Romawi itu jatuh seperti orang mati ke tanah. Lalu kita lihat apa komentar selanjutnya. Salah satu malaikat memegang batu besar itu dan menggulingkannya dari pintu makam dan duduk di atasnya. Jadi jelas malaikatlah yang membuka pintu makam itu lalu kemudian duduk di atasnya. Sementara kita lanjutkan, yang lain, malaikat yang lain masuk ke kubur dan melepaskan kain dari kepala Yesus. Jadi di sini kita lihat informasi dari Roh Nubuat bahwa kebangkitannya itu melibatkan juga para malaikat membuka pintu dan membuka kain kafan. Lalu kemudian mereka memanggil dia, bangkitlah engkau oleh karena Bapamu telah memanggil engkau. Nah, dengan kuasa apa Yesus bangkit atau dibangkitkan? Siapa yang dibangkitkan? Apakah dia dibangkitkan atau dia bangkit dengan kuasanya sendiri? Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24, Petrus mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ini adalah jawaban dasarnya. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, Tuhan membangkitkan Yesus, saat kita membaca lebih banyak dari kitab suci, maka jawaban dasar ini menjadi lebih bernuansa. Saya berikan beberapa contoh. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa sebenarnya ketiga pribadi dari Trinitas terlibat di dalam kebangkitan Yesus. Mengapa? Oleh karena Galatia 1 ayat 1 mengatakan Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan bahwa Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kita juga boleh lihat dalam Roma 1 ayat 4. Roma 8 ayat 11 mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan orang percaya melalui Roh-Nya.
Sementara itu di dalam Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, Yesus meramalkan bahwa dia akan membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Kita bisa bandingkan juga dengan Yohanes 10 ayatnya yang ke-18. Jadi, ketika kita menjawab pertanyaan tentang siapa yang membangkitkan Yesus, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan yang melakukannya. Dan dengan itu kita dapat mengartikan sebagai 3 oknum Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan melakukannya. Dan maksudnya adalah ketiga pribadi dari Trinitas terlibat di dalam peristiwa ini. Dan ini bukan kali yang pertama. Oleh karena kalau kita belajar kitab suci, ketiga pribadi Trinitas berpartisipasi di dalam penciptaan. 1 Korintus 8 ayat 6, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian ketiga-tiganya juga terlibat dalam rencana keselamatan. Yohanes 3 ayat 6 dan ayat 16. Dan tentu saja ketiga-tiganya bertanggung jawab atas kebangkitan Kristus Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mari kita melihat saksi dari kebangkitan Yesus itu. Siapa saja wanita yang datang di kubur Yesus pada hari pertama minggu itu? Kita akan melihat berbagai macam pendapat atau informasi dari Injil di mana sepertinya ada perbedaan. Contohnya di dalam Matius pasal 28, di sana Matius mengatakan ada 2 orang yang datang. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Dia adalah pengikut Yesus, wanita yang disembuhkan oleh Yesus. Pada satu saat dia dirasuki 7 roh jahat tetapi Yesus menyembuhkannya. Dan kemudian Maria Magdalena ini menjadi pengikut Yesus. Dia adalah orang yang pertama. Dan orang yang kedua, Matius mengatakan Maria yang lain. Di Markus pasal 16, Markus menyebutkan ada 3 nama. Yaitu yang pertama Maria Magdalena, nama ini kembali disebut oleh Markus. Kemudian yang kedua adalah Maria ibu Yakobus. Kemungkinan adalah Maria lain yang disebutkan oleh Matius. Dan orang yang ketiga adalah Salome. Salome ini adalah ibu dari Zebedeus. Nah, kalau kita perhatikan 3 orang yang disebutkan oleh Markus di dalam Markus pasal 16 ini adalah 3 orang yang sama juga yang disebutkan oleh Matius ketika Yesus pada saat itu disalibkan dan hendak dikuburkan. Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal 27 ayat 56. Di sana Matius mengatakan di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi sepertinya 3 orang ini adalah selalu bersama-sama di mana saja mereka berada. Kemudian di Yohanes mengatakan ada Maria dari Magdala. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan Inggris, di sana dikatakan tetap Maria Magdalena. Sama seperti Maria Magdalena, oleh karena Magdala itu adalah nama tempat asal Maria ini datang. Nah, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 442, di sana dikatakan dengan jelas bahwa wanita-wanita itu datang ke kubur itu bukan semuanya dari jurusan yang sama. Jadi sepertinya mereka datang satu persatu. Oleh karena itu terjadi perbedaan. Yang satu bilang 1 orang, yang satu mengatakan 2 orang, yang satu mengatakan 3 orang. Ya, mereka datang bukan dari tempat yang sama, bukan dari jurusan yang sama, tetapi Roh Nubuat mengatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 442 bahwa Maria Magdalena mula-mula sekali tiba di tempat itu. Dan setelah melihat bahwa batu itu sudah digulingkan, ia cepat-cepat pergi dan menceritakan kepada murid-murid. Jadi di sana jelas bahwa ada beberapa macam wanita yang datang. Ada Maria Magdalena, ada kemudian juga Maria ibu dari Yakobus, dan juga ada ibu dari Zebedeus. Kemudian berapa malaikat yang mereka lihat di kubur itu? Matius melaporkan ada seorang malaikat dengan jubah putih. Kemudian Markus menulis ada seorang muda dengan jubah putih. Tetapi Lukas menulis ada 2 orang yang mereka lihat berdiri berkilauan. Kira-kira berapa banyak mereka? Apakah hanya 1 atau hanya ada 2 orang di sana? Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 432 mengatakan, bala tentara surga mengelilingi kubur itu. Malaikat-malaikat jauh lebih besar kekuatannya sedang mengawasi kubur itu dan menunggu untuk menyambut putra kehidupan. Jadi sangat jelas situasi saat itu di kubur ada banyak malaikat. Tetapi berapa orang yang mereka lihat? Di dalam komentari Advent, Bible komentari Advent halaman 555, jilid yang 5, di sana dikatakan bahwa Gabriel adalah malaikat utama
Dan dialah yang dirujuk oleh Matius dan Markus. Oleh karena itu Markus dan Matius hanya mengatakan satu. Tetapi fakta bahwa malaikat lain tidak disebutkan tidak boleh dianggap sebagai penyangkalan akan kehadirannya. Jadi sebenarnya ada juga malaikat lain yang tidak disebutkan. Oleh karena itu Lukas menyebutkan malaikat itu. Nah, salah satu prinsip menafsirkan Alkitab adalah analogy of the scripture. Artinya adalah Alkitab itu suatu kesatuan yang harmoni dan tidak bertentangan. Oleh karena itu, keduanya atau kedua informasi ini dianggap benar. Matius dan Markus merujuk kepada Gabriel, pemimpin malaikat, namun Lukas juga menyebutkan ada malaikat lain yang ada di sana, yang nanti sebentar kita akan lihat di dalam komentar nubuat. Tetapi selanjutnya mari kita lihat, di mana sebenarnya posisi pertemuan antara wanita dengan malaikat ini. Posisi pertemuan antara para wanita dengan malaikat ini. Kenapa? Oleh karena Matius menulis bahwa malaikat itu sementara duduk di luar kubur. Markus menulis duduk di sebelah kanan, artinya ada di dalam. Sedangkan Lukas menulis mereka bertemu dengan dua orang itu berada di luar kubur. Mana yang benar? Malaikat itu di dalam atau malaikat itu di luar? Mari kita lihat komentar Roh Nubuat di dalam Desire of Ages halaman 442. Di sana Ellen G. White mengatakan seperti ini. Seorang muda yang berpakaian jubah yang bercahaya sedang duduk di sisi kubur itu. Artinya dia sementara ada di luar kubur. Ya, seorang malaikat muda sementara berada di luar kubur. Siapa dia itu? Ellen G. White mengatakan, ialah malaikat yang telah menggulingkan batu itu. Jadi posisinya ada di luar, dia baru saja menggulingkan batu itu. Ia telah menyamar sebagai manusia supaya ia tidak menakutkan sahabat-sahabat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Wanita-wanita itu ketakutan. Mereka berbalik hendak melarikan diri. Tetapi perkataan malaikat itu menahan langkah mereka. Apa yang malaikat itu katakan? Jangan takut. Karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat itu katakan begini, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Mari lihatlah di tempat ia berbaring. Nah selanjutnya Roh Nubuat mengatakan, sekali lagi mereka melihat ke dalam kubur itu. Siapa mereka? Wanita-wanita. Jadi mereka sudah melihat satu yang ada di sisi kubur di luar, dan saat ini mereka melihat ke dalam kubur. Dan sekali lagi mereka mendengarkan kabar yang ajaib itu. Malaikat lain, ya disebutkan di sana, ada malaikat lain dalam rupa manusia ada di situ, dan ia berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah dibangkitkan. Jadi jelas, ada menurut komentar Roh Nubuat ada dua malaikat yang mereka lihat, yang satu di sisi luar dan yang satu ada di dalam. Jadi kedua-duanya adalah benar. Di sini jelas ada dua malaikat, yang satu berdiri di luar dan yang satu berdiri di dalam. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita bertanya, siapa yang pertama bertemu dengan Yesus sesudah Yesus bangkit? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11-18. Kemudian setelah Maria, ada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus bertemu dengan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 13-34. Dan kemudian Markus 16 ayat 14 katakan, Yesus menampakkan diri kemudian kepada ke-11 murid. Nah, Maria Magdalena dan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus sangat terpukul akan kematian Yesus. Mereka begitu kehilangan harapan, kehilangan arah hidup mereka. Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka untuk mengajar mereka, khususnya dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, untuk mengerti akan kesaksian tentang Dia oleh upacara bayangan dan nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Sebab di atas inilah iman mereka harus didirikan. Sebab mereka merasa kematian Yesus sebagai suatu hal yang membinasakan segala harapan mereka. Nah sekarang, ia menunjukkan dari nabi-nabi bahwa inilah bukti yang paling kuat untuk iman mereka. Dengan mengajar murid-murid ini, Nyonya White katakan, Yesus menunjukkan pentingnya perjanjian lama sebagai saksi bagi tugas dan misi Yesus di dunia ini. Alfa Omega jilid 6 halaman 450. Nah sekarang bagaimanakah sifat kebangkitan Yesus? Bagaimanakah caranya dan wujud Yesus ketika bertemu dengan murid-murid sesudah kebangkitannya? Apakah dia melayang-layang? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang mereka
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20, Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka pada waktu mereka berkumpul di sebuah ruangan, padahal pintu-pintu terkunci. Ada dua kemungkinan tentang wujud di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 659. Yang pertama kemungkinan tubuh yang berbeda dengan sebelum dia bangkit. Atau yang kedua, Yesus masih belum bisa dikenali oleh para murid-muridnya pada waktu itu. Nah sekarang mari kita lihat ada dua fakta tentang wujud kebangkitan Yesus. Dua fakta itu adalah Yesus bangkit dengan kemuliaan. Sebab dikatakan di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 433 dan 434, mereka melihat Yesus keluar dari kubur. Siapa mereka ini? Mereka adalah penjaga-penjaga yang disuruh untuk menjaga kubur Yesus. Ketika ia keluar dalam kebesaran dan kemuliaan itu, mereka melihat dia. Kristus keluar dari kubur dalam keadaan yang dipermuliakan, dan itu membuat mereka pingsan. Artinya, Yesus keluar di dalam kebesaran dan kemuliaannya. Namun kemudian, fakta yang berikutnya adalah, kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan tubuh. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 39 dan 40. Di sana dikatakan demikian. Lukas pasal yang ke-24 ayat 39 dan 40. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Artinya kebangkitan Yesus dalam wujud tubuh. Dan di dalam buku Handbook of Seventh Day Adventist Theology dikatakan di sana seluruh catatan kitab suci menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan secara tubuh. Sebab di sana dikatakan dia bisa diraba, di sana dia makan bersama-sama dengan mereka, dan dia bercakap-cakap dengan mereka di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Artinya kita melihat Yesus bangkit dalam kemuliaan dan kebesarannya, dan itu bisa diraba, bisa bercerita dengan dia, dan kemudian mereka makan bersama-sama. Dia bangkit secara tubuh. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya pertanyaan yang sangat penting adalah apa makna kebangkitan Yesus khususnya bagi kita orang percaya. Saat ini saya mau bagikan ada 10 makna kebangkitan Yesus bagi setiap orang percaya. Tetapi oleh karena waktu saya tidak akan membaca ayatnya satu demi satu, tapi saya akan memberikan referensi supaya saudara bisa pelajari di rumah. Apa makna kebangkitan Yesus? Yang pertama, kebangkitan Kristus berarti orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Roma 4 ayat 25. Yang kedua, kebangkitan Kristus berarti Kristus telah mengalahkan kematian. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yang ketiga, kebangkitan Kristus berarti orang percaya dipersatukan dengan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 14 dan Roma 6 ayatnya yang ke-8. Yang keempat, kebangkitan Kristus mengkonfirmasi kebenaran nubuatan perjanjian lama. Ada begitu banyak nubuatan perjanjian lama tentang dia, kematiannya dan kebangkitannya, dan semuanya itu dikonfirmasi ketika dia benar-benar bangkit dari kematian. Yang kelima, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Injil itu benar. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 sampai 19. Yang keenam, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang diutus. Roma 1 ayatnya yang keempat. Yang ketujuh, kebangkitan Kristus berarti bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus bagi semua orang yang percaya. Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-33. Yang kedelapan, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang hidup bagi semua orang yang percaya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Yang kesembilan, kebangkitan Kristus berarti kita juga akan dibangkitkan sama seperti dia telah dibangkitkan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Dan yang paling terakhir yang ke-10, kebangkitan Kristus berarti Allah akan menghakimi dunia ini di dalam kebenaran. Kisah 17 ayat 30 sampai 31. Melihat 10 hal ini, itulah sebabnya tidak heran mengapa Rasul Paulus mengatakan sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Itu sebabnya mengapa kebangkitan Kristus menjadi pusat dasar kekuatan teologi iman Kristiani. Baik,
Selanjutnya mari kita lihat apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit. Ada 40 hari sebelum kenaikan ke surga dan apa saja yang Yesus lakukan pada rentan waktu ini. Nah, tidak ada bukti lain di dalam Alkitab selain memperlihatkan Yesus berusaha meyakinkan jika dia telah bangkit dan oleh karena itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 3 bagian penting dari penampakan Yesus Kristus. Bagian yang pertama adalah saat dia bangkit. Di sana dikatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kita bisa baca itu dalam Markus pasal 16 dan Yohanes pasal 20, kemudian juga kepada wanita-wanita lain, kemudian kepada Simon Petrus, kemudian kepada murid-murid yang ada di jalan ke Emmaus, kemudian kepada murid-murid yang lainnya dituliskan di dalam Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah di antara kebangkitan dan kenaikan. Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas, lalu kepada 7 murid di Danau Tiberias sesuai dengan informasi Yohanes pasal 21 dan lebih dari 500 orang pada satu kali. Kita bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal 15, kemudian kepada Yakobus dan kemudian kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah pada saat dia akan terangkat ke surga, dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini? Tujuannya adalah untuk memberikan bukti yang penuh akan ketuhanannya, akan kebangkitannya, dan untuk memperlengkapi rasul-rasul saat mereka akan memberitakan Injil. Karena kita tahu bersama bahwa kebangkitan ini adalah kekuatan dari Injil. Nah, jika demikian, apa kira-kira makna, apa arti, apa manfaat bagi kita atas kenaikan Yesus ke surga? Kurang lebih kita akan melihat 2 manfaat. Yang pertama, makna sekarang, dan yang kedua adalah makna di masa yang akan datang. Makna yang sekarang ditulis dalam Yohanes pasal 16, yaitu kenaikan Yesus, dia harus pergi oleh karena akan digantikan, dia akan menyediakan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan naiknya Yesus ke surga, dia akan menyediakan kuasa pengantara antara kita dan surga. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 7 dan juga 1 Yohanes 2, 1 Timotius pasal 2. Dan makna untuk di masa depan ada 2 juga. Yang pertama kita bisa baca dalam 2 Timotius 2 ayat 8, Yesus akan datang kembali. Artinya pada saat dia terangkat ke surga, itu artinya dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita semua. Dan makna yang kedua, Yesus akan bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga dan dia akan hidup bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup diskusi kita pada saat ini, apa respon dan tanggung jawab kita setelah kita tahu bahwa Yesus bangkit dan kemudian dia terangkat ke surga? Dan bagaimanakah caranya agar kita bisa bangkit dan naik seperti Yesus ke surga untuk hidup kekal selama-lamanya? Mari kita lihat. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah sebuah kabar baik yang membangkitkan harapan para pengikut Yesus, orang Kristen mula-mula, para murid, para rasul yang kecewa dan putus harapan pada waktu dia mati. Jadi, kalau demikian, ini juga harus kita responi dengan penuh sukacita. Kabar baik ini juga adalah bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Nah, kabar kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa dia adalah imam besar yang saat ini ketika dia terangkat ke surga, melayani di bait suci surgawi demi kepentingan kita. Artinya, kita memiliki kepastian bahwa melalui perantaraan Yesus di surga, sesudah dia terangkat ke surga, kita pun akan boleh menggunakan jasa-jasanya di hadapan tahta kemuliaan Bapa. Nah, kenyataan bahwa dia hidup memberi kepastian bahwa dia akan datang kembali sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sehingga dengan demikian, kalau dia akan datang kembali, dan Alkitab katakan dia akan datang kembali pada hari yang tidak diduga-duga, kita harus setia kalau demikian. Kita harus setia sampai akhir supaya kita boleh dibangkitkan dan pada akhirnya menurut 1 Tesalonika pasal 4 kita akan diangkat bersama-sama di dalam kemuliaannya. Dan mari kita lihat apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya untuk kita boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus.
Roma pasal 6 ayat 3-8, saya ringkaskan sedikit tentang ayat-ayat ini, bahwa ketika kita bersekutu dengan Yesus di dalam kematiannya, maka kita juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Sebab sama seperti dia bangkit, demikian pula para pengikutnya akan bangkit. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita berserah kepada Yesus, mematikan kuasa dosa di dalam kehidupan kita, maka kita yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam kehidupan lama kita, akan bangkit pada hari Maranatha tiba nanti dan terangkat ke surga dalam kemuliaan Bapa. Mari kita terus berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk belajar bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bangkit terangkat ke surga untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui jasa darah-Mu, oleh kematian dan kebangkitan-Mu, kami boleh mendapatkan jaminan kemenangan. Tuhan, bantu kami selama kami diizinkan hidup di dunia ini untuk tetap setia, untuk kami boleh hidup di dalam Kristus, supaya pada akhirnya kami akan terangkat di dalam kerajaan sorga, dimuliakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kesempatan yang indah ini. Di mana di ruang kesaksian pelayanan perorangan kita boleh berjumpa kembali untuk dibekali, dipersiapkan menjadi anggota-anggota bekerja yang setia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dalam motivasi pelayanan perorangan, saya melandasi ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Dalam motivasi anggota bekerja atau pelayanan perorangan ini, ada 3 kelompok umat Kristen di dunia ini, khususnya di dalam gereja kita. Yang pertama adalah Kristen merpati, yang kedua Kristen pedati, dan yang ketiga adalah Kristen sejati. Bagaimana caranya kita melihat 3 kelompok umat Kristen yang berada di dalam gereja kita ini? Kristen merpati itu kadang dia datang pada musimnya. Ketika musim buah baru burung merpati itu datang. Kristen pedati adalah kelompok umat Kristen yang harus dicambuk, dipaksakan baru bisa berjalan. Kristen sejati adalah umat-umat Kristen yang memiliki komitmen. Tidak datang pada musim hari-hari waktu-waktu tertentu. Tidak pula datang ketika dipromosikan, didesak, dicambuk untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Kristen sejati itu adalah anggota bekerja yang setia untuk melakukan pekerjaannya. Petrus adalah seorang yang memiliki kemampuan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ungkapan Yesus itu diberikan untuk 3 kali berturut-turut. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Hal itu diungkapkan oleh Yesus untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dengan susah, sedih, Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka sedihlah hati Petrus. Dalam relung hatinya yang mendalam, dia katakan, Yesus, guruku ini, apakah dia mengetahui pribadi, dia belum tahu siapa saya. Dia tidak tahu tentang kepribadian saya. Saya sudah mempunyai komitmen untuk mengikuti dia. Percakapan yang bermakna ganda ini
adalah percakapan yang melibatkan 5 kelompok manusia. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada 5 kelompok yang dilibatkan dalam percakapan ini. Yang pertama, Simon anak Yohanes. Yang kedua, Yohanes orang tua Simon. Yang ketiga, mereka atau murid-murid dan hadirin yang ada pada saat itu. Yang keempat, domba-domba atau kawanan yang digembalakannya. Dan yang kelima, aku, yaitu Yesus sendiri. Percakapan yang bermakna ganda ini memberikan Sang Petrus ini, dia mencari, berpikir sekian kali lipat untuk melihat bagaimana maksud Yesus dalam kehidupannya, maksud Yesus dalam pribadinya, maksud Yesus dalam kehidupannya untuk menjadi anggota bekerja yang sejati. Matius 22 ayat yang ke-37. Engkau harus mengasihi Yesus, Tuhan Allahmu, sebulat-bulat hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Mengasihi Yesus itu harus kita lakukan dengan sempurna. Inilah hukum yang besar, yang terbesar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada 2 hal yang penting. Anggota-anggota bekerja sebagai pelayan-pelayan perorangan. Yang pertama, mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus itu harus kita lakukan sesungguh-sungguhnya melalui kehidupan kita. Yang kedua, melalui talenta kita. Kita korbankan untuk pekerjaannya. Mengasihi Yesus. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Yaitu yang pertama melayani sebagai seorang anggota bekerja. Dan sebagai seorang pemimpin jemaat. Saudara-saudaraku, himbauan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini adalah, mari kita berdiri sebagai anggota-anggota bekerja untuk melibatkan diri kita, waktu kita, talenta saudara dan saya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Karena dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti Yesus, kita diumpamakan seperti Petrus yang dipanggil dari komunitasnya sebagai seorang nelayan untuk datang kepada Yesus. Yesus mengubah dia sebagai seorang nelayan penangkap ikan. Dia menjadikan dia sebagai seorang penangkap manusia. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Mari kita datang kepada Yesus, mengambil keputusan dan melibatkan diri dalam pekerjaannya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, anggota-anggota bekerja yang siap bekerja menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menyongsong kedatangannya yang sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau sudah memberikan kami kesempatan yang begitu indah dalam ibadah Sabat ini. Engkau juga sudah memberikan kami waktu yang terbaik. Engkau juga sudah memberikan kami suatu pelajaran yang terindah dalam kehidupan kami. Kisah dari Lazarus yang tercatat dalam Yohanes pasal 11. Kami sudah menikmatinya bersama-sama. Oleh perkenan Tuhan, biarlah kami semua yang memiliki persoalan kehidupan dapat mengambil pelajaran yang baik dari yang Tuhan berikan kepada Marta dan Maria. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sandaran kehidupan kami. Biarlah Engkau terima kami sebagaimana kami ada. Dan semua dapat dihiburkan, semua dapat ditolong, semua memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan yang berdoa. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Tetapi hamba rindu untuk berdoa. Semua kami yang sudah mendengarkan firman ini, baik yang ada di rumah maupun di mana saja kami semua berada, Tuhan kiranya memberkati kami. Kami datang membawa permasalahan kehidupan kami, tetapi kami akui Engkau Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah dalam pengharapan kehidupan kami. Memberkati Cornelius Media, dari pimpinan sampai kepada semua staf yang bekerja, yang melayani Tuhan dalam Cornelius Media ini. Berkati supaya kami dapat memberikan pelayanan-pelayanan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan dan membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bersahutan pada Sabat ini terdapat di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan rekan saya akan membacakan ayat yang genap. Dan pada ayat terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Kejadian 5 ayat 21 dan 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanak Metusalah, dan ia memperanak anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Yesus, aku perlu
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Pertama-tama menyadari akan kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa, pelanggar hukum, yang selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Basuhkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Dan kiranya Engkau sucikan kami sehingga kami layak saat ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu agar iman kami dikuatkan. Kami rindu agar rohani kami disegarkan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu yang telah diasingkan, Pendeta William Sopakua. Berkati kiranya Tuhan beliau di dalam menyampaikan firman Tuhan pada kami saat ini. Biarlah apa yang telah beliau doakan, persiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus, agar dapat disampaikan dengan cara yang dapat dipahami, cara yang dapat kami serap, sehingga firman ini bukan saja kami mengerti, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sucikan hati kami, singkirkan berbagai macam halangan yang dapat membuat setan merampas bibit firman Tuhan ini. Tetapi biarlah Tuhan akan menguasai kami, sehingga firman Tuhan ini akan dimeteraikan dalam kehidupan kami, akan memberikan kami penyegaran rohani, kebangkitan rohani, dan kami dapat bertumbuh selalu di dalam iman kepada Yesus. Oleh karena itu Tuhan, di dalam menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati peralatan yang digunakan, kru yang bertugas, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat kami nikmati dengan baik, tidak terhalang, dan boleh menjadi berkat. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah. Beberapa di antara mereka mungkin saat ini bergumul di dalam masalah iman, oleh karena perjuangan iman yang mereka alami. Di antara mereka mungkin ada yang lemah iman, oleh karena begitu berat pencobaan yang datang dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau kuatkan iman mereka. Kiranya Engkau berikan mereka ketabahan, ketekunan, agar mereka terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Sehingga apa saja yang mereka gumuli saat ini, mereka boleh menang atas setiap pencobaan-pencobaan itu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa di antara mereka mungkin ada yang sementara sakit. Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, terapi-terapi. Ataupun yang menjaga, merawat saat ini. Tuhan tolong agar kiranya jamahan surga dapat menjadi bagian saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka boleh kembali pulih. Mereka boleh sehat. Nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Oh Tuhan, di dalam menantikan jawaban ini, berikan mereka juga ketabahan, kekuatan iman, agar tetap percaya bahwa Tuhan sumber kesembuhan dalam kehidupan mereka. Di antara sahabat-sahabat Cornelius Media, mungkin saat ini juga ada yang merasakan duka cita, ataupun pencobaan-pencobaan lainnya dalam kehidupan mereka, masalah keluarga, masalah keuangan, ataupun pekerjaan mereka. Oh Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jawaban-jawaban doa, memberikan kami penghiburan, agar Tuhan, iman kami tetap kuat di dalam Engkau, sehingga segala macam rintangan, hambatan, cobaan yang kami alami, fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan itu. Oh Tuhan,
pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Firman-Nya akan kami dengar. Biarlah akan menjadi solusi hidup, akan menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Sehingga setelah penyiaran ini, kehidupan kami akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah akan menguasai kepikiran kami. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Lord, let your light of your ways shine on us. Lord, let your light of your ways shine on us. That we may be saved, that we may have life to find our way in the darkest night. Let your light shine on us. Lord, let your grace from your hand fall on us. Lord, let your grace from your hand fall on us, that we may be saved, that we may have life to find our ways in the darkest night. Let your grace come over us. Lord, let your love in nowhere come over us. Lord, let your love in nowhere come over us, that we may be
let your light shine on Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Sebelum kita akan mulaikan pekabaran firman Tuhan di hari Sabat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu di Sabat ini. Kami manusia biasa Tuhan, kami lemah Tuhan. Mendesak kami untuk memanggil Engkau ada bersama-sama dengan kami. Allah Roh Kudus berdiam di hati dan pikiran kami, manakala kami akan mempelajari sabda firman-Mu di hari Sabat ini, akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, khotbah saya di hari Sabat ini, saya beri judul, Teladan yang Spektakuler. Dan ayat tema khotbah saya terdapat di dalam buku Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita lihat ayat tema ini berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan di dalam menghidupkan sebuah pola hidup yang diteladankan Yesus untuk saudara dan saya. Saya bisa simpulkan, menjadi pribadi yang setia. Pola hidup Kristen mencakup banyak hal, saudara. Namun yang menjadi penekanan saya di hari Sabat ini adalah pola hidup kerohanian yang nantinya akan membentuk karakter hidup saudara dan saya. Karena dalam pola hidup Kristen,
Soal karakter inilah yang akan mempersiapkan saudara dan saya. Kita mempersiapkan seseorang pribadi untuk siap masuk di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anggota jemaat kita, apakah generasi jemaat kita, apakah pemuda jemaat kita dan keluarga kita benar-benar dapat menghidupkan pola hidup Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah perjalanan hidup kita menerangi dan mengilhami perjalanan hidup mereka atau generasi-generasi selanjutnya untuk tetap setia kepada Tuhan? Ataukah justru sebaliknya? Ada istilah orang Ambon, aduh payah. Beta pung jemaat, beta pung majelis jemaat, beta pung orang tua, beta pung papa, beta pung mama, beta pung kakak, sing bisa jadi teladan. Saudara, ini berbicara soal teladan. Apakah saudara dan saya didapati setia, percaya, taat, dan dapat menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan dan pelayanan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul agar kita dapat mengevaluasi hidup dan pelayanan kita selama ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini ada satu tokoh Alkitab yang saya ingin angkat supaya boleh menjadi pelajaran di dalam teladan bagi kita di Sabat ini. Kita mau belajar dari seorang yang memberikan teladan yang baik dan yang meninggalkan jejak kaki yang luar biasa untuk saudara dan saya. Siapa tokoh itu? Mari kita lihat dia. Ada satu hal yang unik dari kehidupan Henok yang memberikan panutan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, dari 7 generasi sejak Adam, Henok generasi yang ke-7. Tapi luar biasa Henok, dia membuat sebuah perubahan yang merupakan sebuah prestasi yang sangat spektakuler. Dia merubah sebuah pola dari 6 generasi sebelum dia. Pertanyaannya adalah, apa yang dirubah Henok sejak 6 generasi sebelumnya? Inilah formula yang dibentuk oleh Henok. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 11 dalam Kejadian pasal 5. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kita lanjut di ayat yang ke-14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17 saudara. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Saudara, kita bisa lihat kesimpulan dari 6 ayat ini adalah mereka semua lalu ia mati. Lalu bagaimana dengan Henok saudara? Apa yang terjadi ketika kita datang di Henok? Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan memberikan informasi kepada kita di hari Sabat ini. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23 saudara. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini perubahan yang luar biasa, saudara. Satu pencapaian yang sangat dahsyat. Luar biasa sekali, saudara. Henok membuat sebuah kejutan besar. Ternyata orang bisa diangkat ke surga walau kita sudah mewarisi dosa. Henok memecah asumsi. Iya, katong memang hidup dalam dosa. Tapi Henok mematahkan, membuntutkan asumsi. Sebegitu katong manusia kalau orang Ambon bilang. Sekalipun Henok dalam lingkungan yang bejat saudara, ternyata Henok bisa diangkat hidup-hidup ke surga. Pertanyaan yang paling besar sekarang adalah, apa yang membuat Henok terangkat hidup-hidup ke surga? Mengapa Henok bisa diangkat ke surga?
Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Yang membuat Henok mengubah 6 generasi adalah karena dia hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana saudara? Apakah kalau kita seperti Henok, bisakah kita mengadopsi kehidupan Henok ini saudara? Dari generasi ke generasi kita mewarisi dosa, tapi tepat dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menghidupkan kehidupan daripada Henok, hidup bergaul dengan Allah? Pertanyaannya bagi kita juga sekarang ini, apakah kita hidup bergaul dengan Allah sebagai pimpinan di jemaat, pemimpin di jemaat? Apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Sebagai tua-tua jemaat, apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Para pelayan di dalam jemaat, apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Orang-orang tua kita, orang-orang muda kita, anak-anak kita, anggota jemaat kita, apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Semua kita yang ada di hari Sabat ini, saudara-saudara yang sementara menyaksikan akan pekabaran firman ini, apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Kita coba melihat arti hidup bergaul dengan Allah ini. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, King James Version, Enoch walked with God. Iya, artinya Henok berjalan bersama Tuhan. Dalam pena inspirasi penulis Kristen mengatakan dalam konflik and courage, halaman 29, paragraf pertama, Henok berjalan bersama Tuhan dan dia tidak ada lagi sebab Tuhan telah mengambilnya. Saudaraku yang kekasih, dia tidak ada lagi di atas dunia ini. Karena kehidupannya membuat dia tidak layak hidup di dunia yang berdosa ini. Sehingga Tuhan mengangkat dia. Pertanyaannya, berapa lamakah Henok berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan bukan 1 tahun saudara. Bukan 5 tahun saudara. Bukan 10 tahun. Bukan 100 tahun, 150 tahun. Bahkan bukan 200 tahun saudara. Henok berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun saudara. Dia menghidupkan pola hidup Kristen selama 300 tahun. Bukan hal yang biasa saudara. Waktu yang sangat panjang. Membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang cukup tinggi. Kita boleh setia 1 hari saudara. Esoknya sudah gagal lagi. Kita bisa taat 1 minggu saudara. Hari berikutnya gagal lagi. Dan kita boleh taat 1 bulan, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun saudara. Tapi coba kita lihat ke dalam diri kita, apakah kita dapat bertahan hidup setia sampai 1 tahun. Namun Henok berjalan bersama Allah, hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Sesudah itu dia diangkat hidup-hidup ke surga. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin agar kita dapat mengikuti teladan Henok. Kita dapat diangkat ke surga apabila kita mau berjalan bersama dengan Allah. Apa arti berjalan bersama dengan Allah, saudara? Pena Inspirasi, seri Alfa dan Omega jilid 1, halaman 88. Henok berjalan dan bergaul dengan Allah bukan dalam sebuah lamunan yang tidak sadar, saudara. Ia tidak menjadi seorang petapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini. Melainkan Henok berjalan dengan Allah di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Dan ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di atas dunia ini. Segala tugas hidupnya sehari-hari. Ini yang dilakukan oleh Henok. Atau yang dimaksudkan berjalan dengan Allah. Menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Kutipan selanjutnya mengatakan, Henok mempunyai satu tugas yang agung dan suci untuk mengembangkan satu tabiat yang benar, untuk mengajarkan pelajaran tentang ibadat, bukan hanya kepada orang-orang pada zamannya, tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Jadi pelajaran yang diberikan Henok bukan saja untuk generasi saat itu, saudara, di mana Henok berada, tetapi pelajaran ini relevan sampai saat ini untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Mengapa disebut tugas suci? Oleh karena tugas ini datangnya dari Allah. Dan apa tugas agung atau tugas suci itu?
Komentar pena inspirasi Alfa Omega jilid 1 halaman 88 kembali menegaskan, dan segala daya upayanya ia berusaha untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Jadi berjalan bersama dengan Allah, menghidupkan kehidupan Yesus dan menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang ada saat itu dan juga kepada saudara dan saya di zaman sekarang ini. Di dalam rumah tangga, sebagai suami terhadap istri, bapak terhadap anak, dan imam bagi keluarga. Pernyataan kasih Allah ini dipraktekkan Henokh di dalam hidupnya, dalam pergaulannya dengan orang lain, bahkan dengan sahabat dan masyarakat. Bagaimana kita saat ini, saudara? Apakah kita bisa menyatakan kasih Allah yang merupakan pengalaman Henokh berjalan dengan Allah di dalam rumah tangga, ketika kita menjadi suami, istri, sebagai anak, imam, sebagai kepala keluarga, bahkan di dalam pergaulan dengan sahabat, dengan masyarakat, bahkan sebagai seorang hamba Allah terhadap umatnya? Henokh tidak dapat diombang-ambingkan, hatinya selaras dengan kehendak Allah. Istri, anak, sahabat, kalayak orang banyak terkejut melihat pola hidup Henokh yang dipraktekannya. Tidak salah, berkat besar bagi yang melahirkan Henokh, Yared. Umur 962 tahun, yang terpanjang kedua di dalam Alkitab. Dia adalah ayah daripada Henokh, dan yang dilahirkannya yaitu Metusalah, anak dari Henokh sendiri, mencapai umur terpanjang dalam Alkitab, 969. Ini berkat besar bagi yang melahirkan dan bagi yang dilahirkan. Luar biasa sekali, saudara. Henokh menjadi seorang pengkhotbah kebenaran. Semua yang keluar dari bibir mulutnya adalah sebuah kebenaran. Dan inilah sebuah teladan yang patut dicontohi. Ia adalah seorang penemplak dosa yang tidak kenal takut. Ia menegur kejahatan yang merajalela serta mengamarkan manusia pada generasinya bahwa hukum pasti akan dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan jalan mereka yang jahat. Bahkan pekerjaannya tidak dibatasi hanya kepada keturunan Set saja. Tetapi pena inspirasi mengatakan juga kepada keturunan Kain di negeri di mana dia berusaha lari dari hadirat Allah. Sebuah pekerjaan yang luar biasa. Sebuah pengalaman iman yang dahsyat yang dimiliki oleh seorang pribadi Henokh yang harus menjadi teladan bagi kita di akhir zaman ini. Dan pekerjaannya itu berlangsung berapa lama, saudara? 300 tahun lamanya. Dan segala daya upaya Henokh bekerja keras untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadinya. Mengapa? Karena Allah lewat malaikat-malaikatnya telah menyatakan kepada Henokh maksud-maksudnya. Apa saja maksud-maksud Allah yang disampaikan kepada Henokh? Ini, saudara. Maksud Allah untuk membinasakan dunia ini dengan air bah. Itu pun sudah disampaikan kepada Henokh, sehingga Henokh dengan luar biasa, dengan semangat, dia menyampaikan pekabaran-pekabaran ini. Apalagi, saudara, bagaimana kehidupan dari generasi-generasi yang hidup setelah air bah itu juga sudah diperlihatkan kepada Henokh. Bahkan peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan kedatangan Kristus, Henokh pun tahu itu, saudara. Henokh merasa disusahkan sehubungan dengan orang mati. Kenapa? Karena ia tidak dapat melihat adanya kehidupan orang benar setelah kematian. Ini pelajaran berharga sekali buat saudara dan saya. Henokh diberitahu tentang kematian Kristus dan kedatangannya dalam kemuliaan. Ia juga melihat keadaan dunia yang jahat pada waktu Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi tidak salah pelajaran yang disampaikan Henokh pada zaman itu. Pelajaran itu juga akan menjadi bagian kita yang hidup sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Henokh melihat orang jahat dihapuskan dari hadirat Tuhan serta dibinasakan oleh api. Ia juga melihat orang yang benar dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sungguh luar biasa, sebuah fenomena yang sangat indah. Saudara dan saya punya kerinduan ketika Tuhan datang, kita akan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan itu sudah disaksikan oleh seorang Henokh. Alfa Omega, jilid 1 halaman 8990. Inilah yang memacu, mendesak Henokh untuk mengingatkan orang-orang di zamannya dan di zaman setelah air bah, bahkan sampai saat kita sekarang ini,
untuk satu, bertobat. Hidup setia dan bertobat. Henok adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik. Dan pengetahuan yang luas, saudara. Ia adalah seorang yang paling rendah hati. Kalau bilangan pasal 12 ayat 3, seorang yang paling lembut hati adalah Musa. Henok adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Bagaimana keadaan orang-orang zaman itu dan bagaimana Henok menyikapi mereka, saudara, di dalam kehidupannya yang demikian. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat di zaman itu. Dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah. Yang dibuat Henok adalah, Henok menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka yang mengambil banyak waktu untuk sendirian dan berdoa, saudara. Baginya doa merupakan sebuah nafas jiwa dan ia merasakan hidupnya dalam suasana surga. Inilah sikap tepat, cepat yang dibuat oleh Henok waktu itu. Henok tidak hidup di tengah-tengah lingkungan yang dapat menopang dia untuk menjadi lebih baik. Tetapi justru sebaliknya, ia hidup di dunia yang bertambah-tambah dalam kejahatan. Namun ia bisa merasakan hidupnya dalam suasana surga, saudara. Sebuah pencapaian hidup yang spektakuler, saudara. Pena Inspirasi selanjutnya mengatakan, di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henok tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah. Lebih besar dan lebih mendesak tugasnya itu, lebih sering dan lebih tekun lagi, ia di dalam doa. Sering dalam hidup, sebelum mendapatkan pekerjaan, kita setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setia dalam berdoa, aktif dalam sebuah kegiatan-kegiatan gereja. Sehingga itu semua Tuhan akan lihat dan Tuhan akan menyiapkan pekerjaan buat kita. Namun setelah pekerjaan itu Tuhan siapkan, pada akhirnya kita lari jauh dari komitmen kita yang sesungguhnya. Melalui hubungan dengan Allah, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi, saudara. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya, sampai Tuhan mengangkat dia dari satu dunia yang penuh dosa kepada kesukaan surga yang suci. Sungguh suatu pencapaian yang luar biasa. Henok telah menghidupkan satu kehidupan yang erat sekali dengan Allah, sehingga ia tidak diizinkan untuk merasakan kematian. Dengan mengangkat Henok ke surga, Tuhan bermaksud untuk memberikan satu pelajaran penting bahwa ada bahaya di mana manusia mau menyerah kepada keputusasaan oleh sebab akibat dosa yang mengerikan itu. Ingat, saudara, hati Henok tertuju kepada harta yang abadi. Pikiran, hati, perkataan, semua terpusat ke surga. Lebih besar kejahatan yang berlaku, lebih dalam lagi kerinduan Henok akan rumah yang Tuhan telah siapkan. Hari demi hari, ia rindu untuk mengalami satu hubungan yang lebih erat. Dan hubungan itu senantiasa menjadi lebih rapat lagi. Sehingga Allah mengangkat dia datang kepadanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita rindu untuk mengalami satu hubungan yang lebih erat, lebih rapat lagi dengan Tuhan? Sehingga jikalau demikian, kalaupun Allah mau mengangkat saudara dan saya untuk tinggal bersama dengannya saat ini, biarlah itu akan terjadi. Seperti yang dialami oleh Henok. Untuk 3 abad, ia telah berjalan dan bergaul dengan Allah. Untuk 300 tahun lamanya, Henok telah mencari kesucian hati agar ia bisa menjadi selaras dengan surga. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya di hari Sabat ini. Amin. Oh berkati
oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu. Kami rindu belajar dari seorang pribadi Henokh. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berkomitmen di Sabat ini. Allah Roh Kudus menolong kami, bantu kami, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Dan kami boleh refleksikan itu dimanapun kami berada. Dalam segala aspek kehidupan kami mau hidup bergaul dengan Allah. Kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi jemaat kami, bagi siapa saja yang bersama-sama dengan kami. Sehingga ketika Tuhan datang menjemput kami didapati setia di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan kami siap untuk dijemput pulang ke rumah. Tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kami, yaitu surga yang kekal. Memberkati semua kami di hari Sabat ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah, haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God